Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min wa imatud din wa nurus samawati wal ardi. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita bahas tentang bab doa. Masih banyak di antara kita kadang-kadang dia tidak mau berdoa. Padahal Rasulullah sangat menganjurkan kita ini untuk berdoa. Mengapa? Supaya Allah senang. Itu bedanya manusia dengan Allah. Kalau manusia dimintai satu kali dia mau, dua kali mau, ketiga dia cuek. Tapi kalau Allah dimintai sekali senang, dimintai dua kali senang, dimintai tiga kali tambah senang. Berarti hambaku butuh kepadaku. Nah, ini sekarang hadis Rasulullah mengenai doa, manfaat dan keutamaan doa dalam hidup ini. Nabi menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau ibadah tidak ada doa, sama dengan manusia tanpa otak. Nah ini, sehingga tidak heran Islam itu mengajarkan setiap langkah kita ada doa. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Masuk WC saja itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluarnya ada doa. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Setiap langkah dalam perbuatan kita ini dituntun dengan doa, karena doa itu otaknya ibadah. Nah ini, jadi yang pertama doa, kata Nabi, mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Orang yang beribadah tanpa doa seperti manusia tanpa otak. Ini yang pertama. Yang kedua, innallaha ta'ala yuhibbul mulikhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang serius dalam berdoa. Jadi Allah itu tambah senang kalau orang itu serius berdoa, tambah panjang doanya, tambah senang Gusti Allah. Mengapa? Hambaku butuh kepadaku banyak sekali, butuh A, butuh B dilaporkan padaku, pasti aku kabulkan, pasti aku kabulkan. Nah ini, jadi Allah itu cinta kepada orang yang serius dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, perpanjang doanya, itu Allah senang. Karena filosofinya
hambaku semakin banyak butuh kepadaku. Nah, jadi makanya kita praktekkan kalau subuh. Kalau subuh itu doanya dipanjangkan. Semua kebutuhan kita itu dicurahkan kepada Allah pas subuh itu. Karena sebaik-baik jamaah, sholat berjamaah adalah jamaah subuh. Ini yang kedua, Allah cinta. Yang ketiga, apa kata Nabi? Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Ta'ala dibandingkan doa. Nah ini, jadi ibadah macam-macam itu menurut Allah itu kalah dengan doa. Karena doa itu otaknya ibadah. Sholat ibadah yang paling utama. Sholat itu adalah doa. Mulai takbir sampai terakhir doa. Sholat itu isinya. Nah, jadi yang ketiga, tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah daripada doa. Jadi doa itu adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Yang keempat, yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Ini firman Allah. Tapi versinya Rasulullah sehingga disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang bahasanya dibahasakan Nabi. Makanya disebut yaqulullahu ta'ala, bukan yaqulu Rasulullah. Yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhanni wa ana abdika wa ana ma'aka idza da'autani. Ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Ini firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku adalah menyertai persangkaanmu dan aku menyertai ketika kamu berdoa kepadaku. Ya Pak, ini harus ditanamkan. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku adalah menyertai persangkaanmu dan aku pun menyertai ketika kamu berdoa kepadaku. Nah, terutama di zaman-zaman pandemi begini, wabah seperti ini, itu tergantung persangkaan kita. Kalau kita berdoa, Allah menjaga, dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita nggak berdoa, jaga no masker, jaga no jaga jarak, jadi siapa yang menolong? Kok nggak ketok virusnya? Virusnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah menyertainya. Yang menggerakkan virus adalah Allah. Ini harus diingat. Jadi doa dulu yang mantap 70%, baru protokol kesehatan. Jangan dibalik. Banyak orang yang menggunakan protokol kesehatan 70% gadik ndonga, ya terpapar. Mengapa? Karena dia tidak disandarkan kepada Allah, lupa bahwa yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Ini makanya zaman akhir itu betul-betul kita mantapkan doa, baru kita usaha. Nah ini doa ini nomor 1. Ndeleki virus gak ketok. Nah, ketok terus kemudian dimaskeri, jaga jarak. Enggak kelihatan, ini kelihatan kayak iso jaga jarak. Allah. Ini doa. Ini firman Allah. Allah sesuai persangkaan. Kita persangkaan, insya Allah selamat saya ke masjid walaupun tempat saya jauh, karena saya mendatangi Allah. Saya akan sehat karena saya berwudu. Loh gitu. Persangkaan kita ini kepada Allah husnudzon, minta perlindungan, minta keselamatan.
Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita umpama kena penyakit, itu memang diuji oleh Allah menghilangkan dosa kita. Nah, enak. Jadi kalau kita tahu ilmunya itu, hidup nggak panik, hidup nggak cemas, sehingga imunnya meningkat. Orang yang kecemasan dalam hidup, orang yang ketakutan dalam hidup itu 50%, imunnya menurun. Itu kata Bapak kedokteran Ibnu Sina. Bapak kedokteran itu Ibnu Sina menyatakan ketakutan dan kecemasan itu 50%, imunnya manusia itu menurun. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku adalah menyertai persangkamu, dan aku pun menyertai ketika kamu berdoa kepadaku. Ini pentingnya doa. Makanya Bapak Ibu di masjid ini subuh keperluan kita diminta kepada Allah, dengan persangkaan kita Allah mengabulkan dan Allah melindungi. Maghrib juga begitu, 24 jam. Subuh kekuatannya sampai maghrib 12 jam, maghrib sampai subuh 12 jam. Nah, itu kita panjatkan doa sangat panjang. Itulah Bapak Ibu manfaat dan keutamaan doa yang keempat. Insya Allah besok kita lanjutkan yang kelima dan seterusnya. Ada 12-an ini tentang manfaat dan keutamaan doa. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.